pagi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan satu teduh sejenak. Mari kita angkat satu teduh. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang sudah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, hal yang kita pernah meninggalkan perbuatan tangannya, hal yang senantiasa selalu menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama gereja di seluruh permukaan bumi ini. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dia akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Banyak diprediksi buat tahun 2023 saat ini yang akan kita jalani mungkin akan penuh dengan tantangan. Mungkin banyak hal-hal yang harus kita hadapi, apalagi sudah diprediksi bahwa akan terjadinya resesi ekonomi, ya bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh permukaan bumi ini. Tetapi satu hal ya, bahwa dalam setiap kehidupan saya apapun yang terjadi, bahwa kita mempunyai Allah yang selalu menyertai kita, karena Dia bukan hanya Allah, bukan hanya Tuhan yang jauh, yang tidak terjangkau, tetapi Dia adalah sahabat saya dan saudara. Untuk itu sebelum kita masuk dalam doa, kita akan angkat satu buah lagu, ada Satu Sobat. Kita akan masuk dalam doa. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati.
Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Bahwa dengan jelas pujian ini boleh mengatakan bahwa nama Yesus yang selalu menghibur hati saya dan saudara. Ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan satukan hati kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, jika pada saat ini, di pagi hari ini, di mana Kau sudah menyertai kami, menghantar kami hingga kami tiba sampai selamat di rumah-Mu, di tempatnya Tuhan, di mana saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau belajar daripada firman Tuhan. Terima kasih jika puji-pujian ini sudah mengingatkan pada kami Tuhan, bahwa kami mempunyai satu sahabat, kami mempunyai seorang sobat yang senantiasa selalu setia menyertai kami, walaupun di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di tengah-tengah pergumulan persoalan kami, tetapi pujian ini boleh menguatkan kepada kami bahwa sahabat kami, sobat kami adalah yang senantiasa selalu setia menghibur di dalam kesulitan, di dalam permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami percayakan waktu ini dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Daripada itu Bapak bilang Kau sendiri akan memakai setiap penata layanan pada hari ini Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan seluruh ibadah di permukaan bumi ini Tuhan Yesus, bilang Kau akan hadir di tengah-tengah ibadah setiap umat-Mu Tuhan, sehingga saat ini kami yang datang baik melalui langsung tatap muka maupun yang melalui online Tuhan, kami boleh senantiasa diteguhkan, dikuatkan di dalam kami mengiring akan Tuhan Yesus, sehingga ya kami yang lemah, kami boleh mendapat pemulihan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percayakan setiap ibadah di seluruh permukaan bumi ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan untuk setiap penata layanan ini, kami juga percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau yang memakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Kudus sekali Tuhan. Kami mempercayakan ibadah kami, juga ibadah di seluruh permukaan bumi ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa kita mempunyai satu sahabat, satu sobat yang begitu sangat setia dalam setiap kehidupan kita, ya. Tetapi di dalam kehidupan saya dan saudara, ya seringkali bahwa kita menjadi lemah, kita menjadi tidak berdaya oleh karena persoalan kita, oleh karena pergumulan kita. Nah saat ini kita akan menikmati firman Tuhan, kita akan belajar daripada firman Tuhan. Tetapi biarlah sebelum kita akan mengangkat satu buah lagu, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Dia
inilah keyakinan kami Tuhan, bahwa firman-Mu yang senantiasa memberikan kemenangan pada kami Tuhan, bahwa firman-Mu yang senantiasa menjaga kami, yang memberikan kekuatan pada kami Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kami tidak akan pernah lari daripada Tuhan. Baik Tuhan Yesus, kami akan menikmati firman Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan memberkati kami Tuhan, sehingga setiap firman yang akan kami terima, semua itu boleh memberkati kami Tuhan. Semua itu boleh mengajarkan kepada kami untuk kami lebih mengenal siapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Daripada itu Bapak, kami mau persiapkan hati kami saat ini untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Untuk hamba juga Tuhan, Kau mengetahui apa yang menjadi kelemahan, bahkan yang menjadi kekurangan yang dapat dari diri hamba. Daripada itu Bapak, kiranya Kau mengampuni setiap kelemahan, setiap kekurangan dapat dari diri hamba Tuhan. Dan Kau akan menutupi semuanya Tuhan, sehingga apapun Tuhan yang akan hamba sampaikan, apapun firman yang akan hamba katakan Tuhan, semua itu boleh memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir maupun bagi yang tidak hadir yang akan menonton melalui channel YouTube kami Tuhan, sehingga semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar mengenal siapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berfirman kepada kami pada pagi hari ini, karena kami siap menikmatinya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kalau saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bukan hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi kita juga boleh belajar daripada firman Tuhan. Saudara, jikalau saya bertanya kepada saudara, ya, apakah saudara mempunyai sahabat atau saudara mempunyai teman? Ya. Dan jikalau kita lihat bahwa perbedaan antara sahabat dan teman itu saya rasa ada perbedaannya, ya. Karena seorang teman, ya, semua orang pasti memiliki teman. Tapi dengan seorang sahabat, ya, saya rasa mungkin kita akan berkata bahwa sangat sulit untuk mendapatkan seorang sahabat. Karena seorang sahabat sama seorang teman itu ada perbedaannya, saudara, ya. Kalau seorang sahabat, dia memiliki hubungan ikatan batin, ikatan emosi yang begitu sangat kuat, ya. Sehingga ketika kita merasakan sedang bersedih, sahabat kita juga ada mempunyai ikatan yang begitu kuat. Dia juga mungkin akan bersedih, bahkan dia akan menghibur kita semuanya. Karena dia juga bisa merasakan apa yang menjadi kesedihan kita. Ya. Seorang sahabat adalah seorang yang selalu setia, ya, di dalam menemani saya dan saudara, baik di dalam suka, terlebih lagi di dalam pada saat kita benar-benar berada di bawah. Kita pasti akan merasakan kehadiran seorang sahabat yang begitu setia, itu akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ya. Pada itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita akan belajar daripada firman Tuhan. Siapa sih Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Ya. Karena kita tadi sudah menyanyikan bahwa ada satu sobatku, ada satu sobatku. Saudara, kita akan membuka di dalam firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Demikian firman Tuhan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah firman Tuhan di mana Yesus sendiri yang berbicara kepada murid-murid pada saat itu. Dan Yesus, firman Tuhan sendiri yang berbicara pada saya dan saudara, bahwa Yesus berkata bahwa aku menyebut kamu seorang sahabat. Ya. Tema kita saat ini adalah sahabat semua orang. Ya. Bahwa Yesus, Tuhan Yesus adalah sahabat semua orang. Tidak benarkah Yesus adalah seorang sahabat bagi saya dan saudara? Karena tadi kita tahu bahwa sahabat adalah seorang yang setia menyertai saya dan saudara di dalam situasi seperti apapun juga, ya, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Ya, coba kita lihat apakah Yesus adalah sahabat. Coba di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9.
1 Korintus 1 ayat 9 saya akan bacakan demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya. Jadi firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Yesus Kristus adalah pribadi yang setia di dalam setiap kehidupan umatnya, di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Dan seorang sahabat itu pasti dapat mengatasi masalah ketika kita sedang bersedih. Ya. Ketika kita sedang mengalami persoalan yang begitu sangat pelik, seorang sahabat tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Tapi seorang sahabat pasti akan memberikan masukan-masukan sehingga siapapun kita, masalah apapun yang kita hadapi, itu akan kita dapat atasi oleh karena seorang sahabat. Coba kita di dalam Matius 11 ayat 28, apakah Yesus adalah seorang sahabat yang dapat mengatasi setiap pergumulan masalah saya dan saudara, yang peduli terhadap masalah saya dan saudara. Kita buka di dalam Matius 11 ayat ke-28. Di samping Yesus adalah pribadi yang setia, ya, apakah dia seorang sahabat yang peduli terhadap permasalahan kita dan dia yang memberikan jalan keluar terhadap pergumulan terhadap permasalahan saudara saudara. Coba kita buka di dalam Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan bertanya kepadanya. Saya salah lihat Markus. Sebenarnya udah satu ayat hafalan ya bagi saudara-saudara. Matius 11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Saudara, inilah yang dikatakan Yesus bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, semua yang saat ini sedang mengalami persoalan, pergumulan hidup, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi Yesus adalah seorang sahabat di mana dia peduli terhadap masalah saudara-saudara, dia mengatasi masalah yang akan saya dan saudara sedang hadapi pada saat itu, ya. Karena Yesus dengan jelas mengatakan marilah kepadaku. Tapi menjadi pertanyaan seringkali kita tidak mengindahkan ajakan Tuhan Yesus, ya. Kita tidak mempedulikan ajakan Tuhan Yesus, tetapi kita asik dengan cari jalan lain, walaupun Yesus sudah mengatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus akan mengatasi masalah saudara. Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara-saudara. Jadi Yesus adalah seorang sahabat. Di samping dia adalah setia, pribadi setia, dia juga adalah pribadi yang dapat mengatasi masalah saudara-saudara, karena dia akan memberikan kelegaan kepada kita jikalau kita datang kepadanya. Ya. Lalu seorang sahabat adalah di samping adalah pribadi yang setia, di samping dapat mengatasi masalah dengan memberikan jalan untuk memberikan nasihat dan lain sebagainya. Seorang sahabat adalah memiliki ikatan emosi dan batin yang begitu sangat kuat. Ya. Ketika saya bersedih, sahabat kita mungkin akan merasakan kesedihan saudara-saudara. Ya. Ketika kita mengalami persoalan, seorang sahabat kita juga dia akan mengerti dan dia akan meninggalkan saudara-saudara. Karena memiliki ikatan emosi, ikatan batin yang sangat kuat, seorang sahabat. Sehingga dia akan selalu peduli terhadap saudara-saudara. Lalu apakah Yesus peduli terhadap saudara-saudara? Apakah Yesus adalah memiliki ikatan emosi yang sangat kuat bagi saudara-saudara? Kalau kita buka dalam Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat ke-11, demikian firman Tuhan, ya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Yohanes 17 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya. Suatu pernyataan yang sangat luar biasa yang dinyatakan oleh Yesus di sini, katakan supaya mereka menjadi satu. Ya. Sama seperti kita, sama seperti Yesus dan Bapa. Jadi memiliki ikatan emosi, ikatan batin yang sangat kuat, sehingga Yesus mengatakan supaya mereka menjadi satu. Ya. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanya jangan pernah kita ragu bahwa Yesus adalah sahabat kita. Ya. Karena dia adalah pribadi yang setia. Ya.
Dia ada pribadi yang dapat mengatasi masalah pergumulan saudara-saudara. Dan dia ada pribadi yang memiliki ikatan emosi, ya. Apalagi firman Tuhan katakan bahwa kita dikatakan bukan hamba, tetapi kita adalah sahabat. Seorang sahabat akan memberitahukan apa yang terjadi, ya. Bahkan kita juga firman Tuhan mengatakan bahwa saya bukan hanya seorang hamba, saudara bukan seorang hamba, tetapi kita adalah anak-anaknya, ya. Seorang bapak dengan seorang anak itu pasti akan memiliki ikatan emosi, ikatan batin yang sangat kuat. Jadi Yesus adalah sahabat kita. Jangan pernah meragukan sahabat kita Yesus Kristus. Amin. Yesus kasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaan kita seperti tema yang tadi saya katakan bahwa tema kita adalah Yesus sahabat semua orang. Benarkah Yesus sahabat semua orang? Ya, tadi kita sudah tahu bahwa Yesus adalah seorang sahabat. Yesus adalah sahabat saya dan saudara. Lalu apakah Yesus sahabat untuk semua orang? Ya, coba kita lihat di dalam Matius 11 ayat 19. Yang pertama kita lihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Yesus sahabat bagi semua orang? Ya. Yang pertama, bahwa Yesus adalah sahabat semua orang, yaitu bahwa Yesus mengasihi tanpa memandang status sosial. Amin. Yesus mengasihi setiap manusia. Ya. Yesus mengasihi tanpa memandang status sosial, tanpa melihat keberadaan orang itu. Ya. Karena kita lihat di sini dikatakan bahwa dia makan minum dengan seorang pemungut cukai, dia makan minum dengan orang yang berdosa. Jadi seorang sahabat, Yesus sahabat bagi semua orang karena Yesus mengasihi tanpa memandang status sosial. Ya. Apapun status saya dan saudara, apapun jabatan saya dan saudara, atau apapun keberadaan saya dan saudara, ya, bahwa Yesus mengasihi saya dan saudara. Ya. Jadi jangan pernah kita berpikiran apakah Yesus mengasihi saya, apakah Yesus sahabat saya karena saya dulu seorang pendusta, karena saya dulu seorang pemabuk, karena saya dulu seorang penjudi, karena saya dulu seorang begini, dan lain sebagainya. Apakah Yesus sahabat kita? Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun latar belakang saudara, ya, bahwa Yesus adalah sahabat saya dan saudara. Amin. Karena dia mengasihi tanpa memandang status sosial kita. Ya. Apakah kita orang miskin, apakah kita orang kaya, dia tidak memandang. Apakah kita orang jahat, apakah kita orang baik, dia tidak memandang, dia tidak melihat semua itu. Karena dia sahabat semua orang. Yang menjadi pertanyaan kita, maukah kita menerima Yesus sebagai sahabat kita? Atau masih ragukah kita terhadap Yesus karena mungkin latar belakang saya dan saudara? Tetapi firman Tuhan di sini kita lihat bagaimana Yesus dia makan, dia minum dengan sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Kita tahu bahwa zaman konteksnya pada waktu itu seorang pemungut cukai itu adalah mungkin bisa dikatakan sampah masyarakat. Seorang pemungut cukai itu adalah mungkin dia dianggap sebagai pengkhianat karena menyengsarakan bangsanya sendiri dengan cukai-cukai, dengan pajak-pajak yang dibebankan, walaupun dia hanya seorang petugas. Ya. Tetapi inilah Yesus. Dia tidak memandang status mereka. Dia tidak melihat bahwa mereka adalah orang berdosa. Dia tidak melihat bahwa mereka adalah sampah masyarakat. Tetapi dia rangkul semuanya. Karena Yesus adalah sahabat semua orang, termasuk orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip kita katakan tidak benar. Ya. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun saya dan saudara, ya, jangan pernah kita menghina orang yang mungkin saat ini kehidupannya sedang di dalam kegelapan. Yang mungkin saat ini mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, sehingga mereka melakukan perbuatan yang dalam tanda kutip mungkin meresahkan masyarakat. Yesus mengasihi mereka, begitu saya dan saudara, mari kita kasih mereka. Jangan kita membuang mereka, siapapun kita. Dalam firman Tuhan katakan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua orang berdosa, termasuk saya dan saudara. Semua orang sudah kemuliaan
kehilangan kemuliaan Allah. Daripada itu mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus adalah sahabat semua orang karena Yesus mengasihi tanpa memandang status sosial. Mari kita kasih mereka. Yang mungkin saat ini mereka berada di dalam kegelapan, mungkin saat ini mereka berjalan di dalam jalan yang kita katakan mungkin yang tidak benar, ya. Tetapi kita mau mengasihi mereka, kita tidak mau memandang mereka karena status mereka. Tapi kita mau merangkul mereka, kita mau menjadi sahabat bagi mereka, kita mau menjadi sahabat semua orang. Dan yang kedua, ya, apakah Yesus sahabat semua orang? Ya, di samping Yesus mengasihi tanpa memandang status sosial, ya, yang kedua coba kita di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 9 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan, ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Oh haleluya, ya. Yesus adalah sahabat semua orang, di samping dia mengasihi tanpa memandang status sosial. Yang kedua, Yesus sahabat semua orang karena Yesus mengasihi tanpa melihat suku dan permusuhan. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa melihat melalui firman Tuhan bahwa orang Samaria dan orang Israel itu tidak pernah akur. Walaupun dengan catatan bahwa orang Samaria itu adalah orang Israel yang kawin campur, ya, tetapi mereka tidak pernah akur, ya. Mereka selalu bermusuhan, ya. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Yesus pada ayat 9 dikatakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, ya. Setelah ini kita lihat bahwa Yesus mengasihi tanpa melihat suku dan permusuhan. Walaupun saat itu Yesus juga tahu bahwa orang Samaria itu orang yang senantiasa bermusuhan dengan orang Yahudi, sehingga mereka saling ledek, ya. Mereka saling menghina, ya. Tetapi kita lihat bagaimana sikap dari pribadi Yesus Kristus, ya. Dia tidak menganggap rendah Samaria, ya. Dia tidak bermusuhan dengan Samaria, ya. Tetapi justru di situ dia rangkul orang Samaria. Bahkan dia tidak malu-malu, dia minta minum daripada seorang perempuan Samaria, ya. Walaupun seorang perempuan Samaria mengatakan, masakah engkau meminta kepada kami orang Samaria, ya. Sudah sih dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah yang dilakukan yang pribadi yang namanya Yesus Kristus, ya. Dia sahabat semua orang karena dia mengasihi tanpa melihat suku dan permusuhan. Siapapun saya dan saudara, suku apapun saya dan saudara, ya. Mari kita rangkul mereka, mari kita kasihi mereka tanpa melihat sukunya. Dia orang Batak, dia orang Manado, dia orang Nias, dia orang lain sebagainya, dia orang Cina, ya. Buat apa saya berteman dengan mereka? Buat apa saya mengasihi mereka? Sudah tidak, ya. Seorang murid tidak lebih daripada tuannya, daripada gurunya. Daripada itu kita mau hidup seperti Yesus. Mari kita belajar mengasihi tanpa kita melihat suku, tanpa kita melihat antara suku saya dengan suku A bermusuhan, jadi saya tidak mau mengasihi mereka. Tidak. Suku saya dengan suku B bermusuhan, jadi saya tidak mau menjadi sahabat mereka. Tidak. Yesus memberikan contoh. Seorang Samaria, seorang Israel itu selalu ribut, selalu bertengkar, selalu saling menghina, selalu saling menjatuhkan. Tetapi Yesus di situ kita bagaimana dia tetap mengasihi orang Samaria. Bahkan dia tidak segan-segan, dia tidak malu-malu seperti firman Tuhan katakan. Seperti saya katakan tadi, dia juga berani meminta kepada orang Samaria. Saudara, inilah Yesus sahabat semua orang karena Yesus mengasihi tanpa melihat suku dan permusuhan. Jadi apapun suku saudara, mari kita mau menjadi sahabat mereka. Walaupun mungkin ada gesekan-gesekan antara suku saya, suku saudara dan suku mereka, tetapi kita mau tetap mengasihi. Mau
mengasihi mereka sehingga kita mau untuk menjadi sahabat semua orang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah ya. Kenapa Yesus adalah sahabat semua orang? Karena Yesus mengasihi tanpa melihat suku dan permusuhan. Dan yang ketiga coba kita lihat di dalam Markus 7. Markus 7 ayat 26 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-29 yang di situ dikatakan apa? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Ya. Saudara, inilah ya, Yesus adalah sahabat semua orang. Yesus bukan hanya mengasihi tanpa memandang status sosial. Yesus bukan hanya mengasihi tanpa melihat suku dan permusuhan, tetapi Yesus mengasihi semua bangsa. Amin. Yesus mengasihi semua bangsa, termasuk saya dan saudara, termasuk bangsa Indonesia. Ya, karena kita tahu di sini dikatakan bahwa seorang Siro-Fenisia. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus seorang Fenisia. Kalau kita lihat bahwa Siro-Fenisia itu adalah perpaduan antara Fenisia dan Syria, karena Fenisia itu berada di lingkungan Syria. Bahkan di firman lainnya di dalam Matius 15 ayat yang ke-22, coba kita lihat. Matius 15 ayat yang ke-22. Matius 15 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya. Sudah di sini dikatakan bahwa Matius mencatat bahwa dikatakan bahwa perempuan itu adalah seorang perempuan Kanaan. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, antara Matius 15 ayat 22 dan Markus 7 ayat 26 27 itu mungkin kok berbeda ya. Walaupun kita lihat di ayat di bawahnya itu memang itu adalah pribadi yang sama, perempuan yang sama ya. Yang satu kok dari Siro-Fenisia, kok yang satu di sini dikatakan keturunan Kanaan ya. Jadi kalau kita melihat dari sejarahnya bahwa Siro-Fenisia itu orang yang pertama kali itu adalah keturunan Kanaan. Jadi nggak salah jika Matius tulis adalah orang Kanaan. Bahkan juga dia termasuk orang Yunani. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus mengasihi semua orang karena dia mengasihi semua bangsa. Yesus sahabat semua orang, dia mengasihi semua bangsa tanpa memandang suku, tanpa memandang bangsa. Yesus sangat mengasihi semua manusia. Yesus mengasihi bangsa Indonesia. Yesus mengasihi bangsa-bangsa lainnya, ya, termasuk bangsa Fenisia. Ya. Saudara, inilah Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat semua orang, karena dia adalah pribadi yang mengasihi semua bangsa. Jadi jikalau ada saudara sepupu kita yang mengatakan bahwa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel, ya, firman Tuhan di sini dengan jelas ya, bahwa Yesus mengasihi perempuan Siro-Fenisia, keturunan Kanaan, keturunan Yunani, ya, sehingga dia mau menolong, mau menyembuhkan sakit daripada anak-anak yang kemasukan setan. Ya. Jadi Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi Yesus juga untuk semua bangsa, mengasihi semua bangsa, mengasihi semua suku, termasuk suku saya dan saudara, termasuk bangsa saya dan saudara, yaitu bangsa Indonesia. Sukunya juga Tuhan mengasihi. Ya.
Jadi apapun kata orang bahwa Yesus datang hanya untuk bangsa Israel, semuanya bisa dijawab bahwa Yesus mengasihi semua bangsa. Semua bangsa yang ada di dunia ini. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Allah juga mengasihi bangsa Niniwe yang menjadi musuh bangsa Israel. Jadi Allah kita, dia bukan hanya mengasihi bangsa Israel, tetapi dia mengasihi semua bangsa. Sehingga saya dan saudara pada hari ini sudah menerima keselamatan oleh karena Yesus mengasihi saya dan saudara. Oleh karena Yesus mengasihi bangsa saya dan saudara, yaitu bangsa Indonesia, negara Indonesia. Yesus sangat mengasihi. Yesus kasih dalam nama Yesus Kristus, apapun kata orang bahwa Yesus hanya mengasihi bangsa Israel, itu bisa dijawab dalam Alkitab. Alkitab sendiri yang memberikan jawaban bahwa Yesus mengasihi semua bangsa. Ya, orang Kanaan, ya, orang Samaria, ya, orang suku Niniwe dan yang lainnya, orang-orang Yunani, Yesus sangat mengasihi mereka. Sehingga Yesus menjadi sahabat semua orang. Ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Matius 7 tadi, kita kembali ke Matius 7. Ayat yang ke-27-nya. Markus ya. Markus 7 ayat yang ke-27 ya. Coba saya akan bacakan firman Tuhan ini ya. Tadi kan di situ dikatakan bahwa perempuan itu seorang Yunani bangsa Syro-Fenisia ya. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu. Jadi Yesus mengasihi biarpun dia orang bangsa Yunani, dia bangsa Syro-Fenisia, keturunan Yunani, keturunan Kanaan, tetapi Yesus sangat mengasihi dia. Di ayat yang tadi kita baca bahwa Yesus menolong perempuan itu. Tetapi ayat yang ke-27 coba kita lihat ya. Di sini dikatakan apa? Ketika perempuan Syro-Fenisia itu memohon kepada Yesus, lalu Yesus katakan apa? Jadi lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Tidak patut memberikan roti dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita melihat teks yang ada di sini, mungkin kita berkata, kok Yesus berkata demikian? Kok Yesus kenapa menganggap perempuan Syro-Fenisia itu adalah seekor anjing? Kenapa Yesus menyamakan perempuan Syro-Fenisia, orang keturunan Kanaan, orang bangsa Yahudi, itu kok dikatakan bahwa perempuan itu disamakan dengan anjing? Saudara, kalau kita melihat seperti ini, mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa Yesus merendahkan perempuan Syro-Fenisia? Kenapa kok Yesus merendahkan bangsa lain dengan menyamakannya dengan seekor anjing? Saya rasa kalau saya dan saudara mungkin dipanggil ya oleh orang, anjing mau kemana lu? Mungkin kita akan marah. Ya. Tapi kita lihat di sini bagaimana tanggapan daripada perempuan Syro-Fenisia. Walaupun Yesus berkata bahwa tidak patut memberikan roti kepada anjing, tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ya. Jadi di samping kita melihat daripada kerendahan hati daripada perempuan ini, kita juga harus mengerti kenapa Yesus berbicara tentang kepada perempuan itu tidak patut memberikannya kepada seekor anjing. Saudara, di dalam bahasa Yunani-nya, ya, dalam bahasa Yunani anjing di situ memakai kata kunarion. Ya. Kunarion itu berarti anjing kecil, anjing peliharaan. Ya. Saudara, jikalau saya dan saudara, jikalau saudara mempunyai seekor anjing, seekor anjing yang peliharaan, itu saudara pasti pelihara nggak? Saudara akan jaga baik-baik nggak anjing itu? Saudara akan cukupi nggak keperluan daripada anjing itu? Jadi Yesus menyamakan perempuan itu bukan dengan anjing yang terdapat di dalam Matius 7 ayat yang ke-6. Yang Matius 7 ayat yang ke-6 coba kita lihat dulu. Matius 7 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada
kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan injak-injaknya dengan kakinya dan ia berbalik mengoyak kamu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan ini, di dalam Matius 7 ayat 6, itu kata anjing bukan memakai kata kunarion. Berarti bukan anjing yang dapat dipelihara, anjing kecil yang begitu sangat mungkin menggemaskan. Mungkin anjing kecil itu yang sangat yang membuat kita suka, yang membuat kita senang, ya. Karena itu anjing peliharaan. Tetapi di dalam Matius 7 ayat 6 di situ kata anjing itu memakai kata kusin. Kusin itu berarti bisa disamarkan dengan pria yang atau laki-laki yang kurang ajar, yang tingkah lakunya tidak baik. Ya. Beda. Jadi Yesus di sini mengatakan bahwa perempuan itu sama juga seekor anjing, itu memakai kata kunarion dengan perkataan yang lain, bahwa perempuan ini adalah anjing kecil yang begitu menggemaskan, anjing kecil yang dapat dipelihara, anjing kecil yang dapat dicukupi akan kebutuhannya. Ya, jadi Yesus bukan untuk merendahkan. Ya. Begitu guys dan saudara. Ya. Kita juga kan bisa katakan bahwa kita adalah domba-domba, ya, domba-domba yang diberi makan, yang dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga dengan perempuan Syrophenisia, dia adalah anjing tapi anjing peliharaan, anjing yang senantiasa selalu diperhatikan, anjing yang senantiasa selalu disayangi, bukannya kusin, ya, bukannya anjing liar, bukannya laki-laki yang kurang ajar, laki-laki yang tingkah lakunya tidak baik, bukan. Ya, makanya perempuan itu tidak marah kepada Yesus. Ya, berarti kita katakan tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa benar Tuhan, tetapi anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Ya, sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi dengan demikian bahwa Yesus mengasihi semua orang, sahabat semua orang, karena Yesus mengasihi semua bangsa. Dan kita jangan salah pengertian, jangan salah tanggap. Ya, Yesus mengasihi semua bangsa, tetapi bangsa-bangsa di luar Yahudi itu dianggap rendah karena disamakan dengan seekor anjing. Tidak, ya. Tetapi Yesus mengasihi semua bangsa, di mana Yesus akan memelihara kehidupan orang-orang yang percaya dari bangsa-bangsa lain, dari suku-suku lain, selain dari bangsa Yahudi. Ya, selain dari bangsa Israel, dari suku-suku Yahudi, ya, Yesus mengasihi saudara. Yesus akan memelihara kita, mencukupi akan setiap keperluan kita, karena kita adalah anjing peliharaan, anjing kecil yang begitu menggemaskan, anjing kecil yang bisa diajak bercanda, ya, anjing kecil yang begitu sangat-sangat. Saya rasa mungkin kalau saudara yang mempunyai peliharaan anjing, itu pasti saudara mengerti, ya, wah, anjing peliharaan saudara mungkin akan bermain, ya, saudara mungkin akan cukupi setiap keperluannya, ya, itulah kunario. Jadi Yesus bukan menghina perempuan Syrophenisia, ya, tetapi Yesus menyatakan bahwa perempuan Syrophenisia itu adalah yang bisa diajak bermain, diajak bercanda, dirangkul, ya, juga dicukupi keperluan dari perempuan Syrophenisia itu, sehingga permintaan perempuan Syrophenisia itu dijawab. Ya. Jadi kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa kita belajar daripada firman Tuhan bahwa kunarion, bahwa anjing itu bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan perempuan Syrophenisia, ya, bukan untuk merendahkan perempuan Syrophenisia, tetapi Yesus sangat mengasihi perempuan Syrophenisia sehingga Yesus berkata, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Ya, saudara, ini firman Tuhan. Ya, bahwa Yesus mengasihi semua bangsa-bangsa yang selalu dipelihara, ya, bangsa-bangsa yang selalu diperhatikan oleh Yesus. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita jangan ragu di dalam kita mengikut Yesus, karena Yesus mengasihi semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel aja, ya, bukan hanya suku-suku dari Yahudi aja, tetapi suku-suku dari bangsa Indonesia Tuhan Yesus sangat mengasihi, karena Dia adalah sahabat semua orang, sahabat yang setia, ya, sahabat yang mengatasi masalah, sahabat yang mempunyai ikatan emosi, ikatan batin yang begitu sangat kuat kepada
saya dan saudara, ya, kepada setiap orang yang mau menerimanya. Ya. Sekali lagi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah sahabat semua orang. Ya. Yang pertama, Yesus mengasihi tanpa memandang status sosial. Apapun latar belakang saya dan saudara, ingat bahwa Yesus mengasihi saudara. Ya. Jangan kita berbalik ke belakang, jangan kita ragu-ragu apakah Yesus menjadi sahabat saya karena saya dulu seperti ini, saya dulu seperti itu. Ya. Yesus mengasihi saya dan saudara. Ya. Dan yang kedua, Yesus sahabat semua orang karena Yesus mengasihi tanpa melihat suku dan permusuhan. Dan siapapun saya dan saudara, suku apapun kita, ya, bahwa Yesus mengasihi saya dan saudara. Ya. Jadi jangan kita suka menghina suku-suku lain. Ya, apalagi ketika kita bermusuhan, ya, suku kita bermusuhan dengan suku si A, jangan kita ikut-ikutan tidak mau menjadi sahabat mereka. Ya, karena firman Tuhan katakan Yesus juga mengasihi setiap suku. Ya, Yesus mengasihi suku Samaria, Yesus mengasihi orang Samaria, ya, sehingga Yesus menjadi sahabat semua orang. Dan yang ketiga, bahwa Yesus bukan hanya mengasihi suku, tetapi Yesus juga mengasihi bangsa. Ya, bangsa Indonesia dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan jangan kita mempunyai pandangan ketika Yesus berkata tidak layak memberikan roti ini kepada anjing. Itu bukannya untuk merendahkan, tidak. Ya, karena itu dalam bahasa asli itu memakai kata kunario, yaitu anjing yang dipelihara. Ya. Anjing yang mungkin sangat menggemaskan. Ya. Mungkin yang suka memelihara anjing itu pasti tahu. Ya. Kita tahu bisa bermain dengan anjing kecil kita bisa mungkin bercanda dengan anjing kecil kita. Bahkan kita bisa mencukupi akan setiap keperluan anjing peliharaan kita. Dan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, dia sebagai anjing karena dia adalah anjing peliharaan yang senantiasa diperhatikan oleh Yesus. Jadi bangsa-bangsa yang lain, ya, bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, ya, bahwa Yesus tidak merendahkan bangsa lain, ya, tetapi Yesus justru memelihara bangsa-bangsa yang lain yang percaya kepada Dia. Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan boleh senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara bahwa kita mempunyai sahabat semua orang, sahabat saya dan saudara, sahabat bangsa apapun juga, sahabat suku apapun juga, dan dia memiliki ikatan yang kuat, ikatan batin, ikatan emosional yang kuat. Jadi apapun yang terjadi dengan kita, Yesus selalu peduli. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika saat ini Engkau sudah memberikan kami firman-Mu Tuhan, dan kami boleh mengenal siapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan adalah sahabat bagi semua orang. Bapak tolong ajarkan kepada kami Tuhan, agar kami juga boleh menjadi sahabat bagi semua orang Tuhan, di mana di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, kami mau mengasihi semua orang tanpa memandang status sosial mereka Tuhan. Kami tidak mau merendahkan mereka, kami tidak mau menghina mereka, kami tidak mau meremehkan mereka. Apapun status sosial mereka Tuhan, kami mau mengasihi mereka. Terima kasih Bapak, karena kami mau mengasihi semua orang Tuhan. Kami juga mau Tuhan Yesus mengasihi tanpa melihat suku Tuhan, tanpa mau melihat permusuhan Tuhan. Tetapi kami mau mengasihi setiap suku yang ada, khususnya yang ada di Indonesia ini Tuhan. Apapun suku kami Tuhan, kami mau menjadi sahabat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biar firman itu boleh mengingatkan kepada kami Tuhan, mengingatkan kepada kami Tuhan Yesus, bahwa kami tidak mau melihat suku, ya, karena kami percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap suku yang ada, khususnya yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak. Jadi kami juga mengucap syukur Tuhan oleh firman-Mu dengan jelas mengatakan Tuhan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi semua suku, tetapi Tuhan Yesus juga mengasihi semua bangsa. Ya, walaupun Tuhan, walaupun mungkin di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa bagaimana seorang Sirofenisia, seorang Yunani, seorang keturunan Kanaan Tuhan. Di situ di mana Tuhan berkata tidak patut memberikan roti kepada seekor anjing, tetapi kami boleh mengertikan akan firman Tuhan, ya, bahwa anjing yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukanlah anjing liar, bukanlah anjing yang kusin, yang dalam bahasa Yunani kusin, bukan yang berarti bahwa itu adalah laki-laki yang kurang ajar, yang laki-laki yang tidak baik tingkah laku, tetapi Tuhan firman-Mu menjelaskan kepada kami Tuhan bahwa anjing yang Tuhan maksud adalah anjing kecil, anjing yang begitu sangat menggemaskan, anjing mungkin yang bisa diajak bermain, yang diajak bercanda,
Anjing menjadikan anjing kesayangan, menjadikan anjing peliharaan. Daripada itu Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, sehingga kami melihat bahwa kasih-Mu begitu nyata bagi semua bangsa. Dan Engkau akan memelihara, Engkau akan mencukupi keperluan daripada kami anak-anak-Mu Tuhan, walaupun bangsa kami berbeda. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar firman-Nya boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki sahabat semua orang, dan kami mau menjadi sahabat semua orang. Terima kasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Kudus. Berpujilah nama Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika saat ini kita boleh dimengerti akan firman Tuhan, di mana firman Tuhan menjelaskan bagi saya dan saudara bahwa Yesus adalah sahabat semua orang, dan sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, kita juga mau belajar untuk menjadi sahabat semua orang. Ya, kita tidak mau memandang status sosial mereka, kita tidak mau memandang suku-suku mereka, kita tidak mau memandang bangsa mereka, tetapi kita mau mengasihi mereka dan kita mau menjadi sahabat mereka. Disolusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, biar firman Tuhan boleh menguatkan saya dan saudara di dalam setiap kehidupan ini, ya, karena kita memiliki seorang sahabat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan bila kita mungkin, ya, mengalami kesulitan, kita mungkin merasa gelisah, mungkin kita merasa hidup kita tidak menentu, ya, ingat masih ada seorang penolong, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah sahabat saudara-saudara, ya. Untuk itu kita untuk mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut, bila kelam kabut tak menentu hidupmu,
kasih jikalau di akhir ibadah kami ini Tuhan Yesus, Kau mengingatkan kami kembali melalui puji-pujian ini Tuhan, bahwa Engkau bukanlah Allah yang jauh, Engkau bukanlah Allah yang tidak terjangkau, tapi Engkau adalah Allah yang dekat, sedekat doa kami kepadamu Tuhan. Daripada itu Tuhan Yesus, biar puji-pujian ini boleh bergema di hati kami Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang dekat, kami memiliki sahabat yang begitu sangat memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mungkin banyak hal-hal yang mau mencoba mengacaukan jalan hidup kami Tuhan. Mungkin saat ini kami merasakan bahwa kehidupan kami tidak mempunyai arah, tidak mempunyai tujuan. Mungkin kami merasakan Tuhan, apapun yang kami jalani, apapun yang kami lakukan, semua itu seakan-akan tidak menghasilkan apa-apa Tuhan Yesus. Tetapi kehidupan kami selalu diselubungi dengan kelam yang kabut Tuhan. Kehidupan kami selalu diselubungi dengan setiap persoalan, setiap pergumulan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, biar puji-pujian ini boleh senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang dekat, bahwa Kau hanya sejauh doa Tuhan. Dan ketika kami mengalami hal-hal yang membuat kehidupan kami tidak menentu Tuhan, biar kami mau sujud di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa kepada Tuhan karena kami percaya Kau adalah sahabat kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tetap serahkan Gereja GKRI Postpejut Mutia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Kau sendiri akan terus berkarya bagi gereja-Mu ini Tuhan. Adalah satu hal yang selalu kami yakin bahwa gereja ini adalah kepunyaan Tuhan, Tuhan yang mendirikan. Daripada itu Bapak, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau yang akan terus memakai gereja-Mu ini Tuhan, sehingga gereja ini boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, tolong. Terima kasih Bapak, kami percayakan setiap jemaat ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dimanapun saat ini mereka berada Tuhan, tolong bimbing mereka agar mereka tetap setia di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan setiap GKRI yang ada Tuhan. Bila Kau akan memakai gereja GKRI yang ada Tuhan Yesus, sehingga gereja ini juga boleh menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Gereja ini juga boleh menjadi kesaksian yang indah untuk nama Tuhan. Kepada Tuhan Yesus kami percayakan GKRI ke dalam tangan pengasihan Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Bahkan untuk setiap pengurus baik yang di MPS maupun di setiap MD yang ada Tuhan Yesus, kiranya Kau juga yang akan menyertai mereka, Kau akan memakai mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi alat Tuhan di dalam perkembangan, di dalam kemajuan daripada GKRI Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga di mana Kau juga sudah memecahkan masalah khususnya untuk logo GKRI Tuhan, dan Kau juga sudah memberikan hikmat kepada setiap pengurus MPS Tuhan, sehingga semalam sudah terjadi launching logo yang baru Tuhan Yesus. Dan biarlah dengan logo yang baru ini Tuhan, di mana setiap jemaat-Mu GKRI Tuhan boleh memiliki semangat, boleh memiliki kesehatian di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percayakan GKRI ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau yang akan memakai gereja GKRI Tuhan sehingga menjadi alat di tangan Tuhan. Dan biarlah melalui GKRI yang ada Tuhan, di mana semakin banyak jiwa-jiwa yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di mana semakin banyak jiwa-jiwa yang terhilang boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan Kau juga yang akan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan Yesus. Kau sendiri akan memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, karena kami percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Daripada itu Bapak, kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Kau sendiri akan menghalau, menghancurkan setiap niat-niat jahat orang-orang yang ingin mencoba meruntuhkan NKRI Tuhan. Tapi biarlah Kau akan memakai mereka Tuhan, sehingga pada saatnya mereka juga memiliki kesadaran
untuk mereka menjadi bangsa, menjadi warga negara yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tetap serahkan Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, beserta staf dan jajarannya Tuhan, bahkan setiap parlemen yang ada, setiap menteri yang ada juga Tuhan, kami percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tolong jagai mereka Tuhan Yesus, tolong lindungi mereka Tuhan Yesus, sehingga di dalam mereka bekerja, di dalam mereka menjalani roda pemerintah mereka Tuhan, mereka boleh senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pemerintahan yang ada di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi, Tuhan, bahkan yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Kami juga percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau juga yang akan menjaga, melindungi mereka, sehingga mereka akan luput daripada niat orang-orang jahat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan biarlah melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan, sehingga apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap akan setia kepada Tuhan, karena kami memiliki seorang sahabat yang setia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Masih banyak doa yang akan kami panjatkan Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakini, bahwa Kau adalah Tuhan yang mendengar seluruh doa kami. Bahkan Kau yang akan menjawab setiap doa kami Tuhan. Kau akan memberikan yang terbaik kepada setiap doa kami Tuhan. Karena kami hanya berdoa, kami hanya mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Diri selama setiap menebus segala dosa-dosa kami yang hidup. Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Maka kami ingin surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita sudah selesai, sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi biar kita boleh senantiasa mengingat akan firman Tuhan, bahwa kita memiliki seorang sahabat yang setia. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah sahabat semua orang. Kita juga mau belajar untuk kita mau menjadi sahabat semua orang, di mana kita mau mengasihi tanpa memandang status sosial mereka, di mana kita mau mengasihi tanpa melihat suku mereka, di mana kita mau mengasihi tanpa melihat suku bangsa mereka, tetapi kita mau mengasihi mereka semuanya, sehingga kita boleh menjadi sahabat semua orang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus turun tinggal menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya.